Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang bahasa jurnalistik, media cetak, dan media online. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bapak Roni Nugraha Saproni MPD dan teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalan dulu yuk. Yang pertama ada Lutfia Putri, yang kedua ada Rama Daniati, yang ketiga ada Ratna Nur Aspitasari, dan yang terakhir ada Widya Karisma Dewi. Itulah anggota kelompok kami, anggota kelompok 3. Yuk kita masuk saja ke pembahasannya. Bahasa jurnalistik atau bahasa media, bahasa surat kabar, Newspaperlanguage, bahasa press atau bahasa komunikasi massa, language of mass communication. Bahasa jurnalistik digunakan wartawan karena gaya bahasa media sudah memasuki kriteria dengan tuntutan internal dan eksternal. Apa sih tuntutan internal itu? Tuntutan internal merupakan keterbatasan ruang, speech, dan waktu atau durasi. Yang kedua yaitu tuntutan eksternal. Apa sih tuntutan eksternal itu? Tuntutan eksternal menjelaskan bahwa pembaca yang umumnya hanya membaca judul atau headliner atau teras reader. Hal ini disebabkan karena para pembaca lebih sering tidak ingin membaca terlalu lama dan pembaca lebih menyukai tulisan pendek dibanding dengan tulisan yang panjang. Bahasa jurnalistik mengarahkan wartawan untuk menghindari yang membuat para pembaca bosan, seperti kata yang bertujuan untuk memperpanjang durasi, kata yang tidak diperlukan, dan kalimat yang dihilangkan tidak mengubah makna narasi. Online sebenarnya sama dengan media elektronik atau media cetak. Namun, bahasa jurnalistik media online sering menggunakan bahasa media sosial. Hal ini dilakukan agar kata yang digunakan tidak asing di kalangan masyarakat yang aktif bermain media sosial. Pengaruh media sosial terhadap bahasa jurnalistik terlihat dari judul-judul berita yang sering menggunakan judul umpan klik. Yang kedua yaitu bahasa jurnalistik media cetak. Bahasa jurnalistik media cetak merupakan salah satu media publikasi berbentuk fisik seperti koran, majalah, dan lain sebagainya yang merujuk pada media cetak utama. Berikut merupakan karakteristik bahasa jurnalistik. Yang pertama yaitu hemat kata. Hemat kata merupakan penggunaan sedikit kata-kata untuk menginformasikan banyak hal. Contohnya, daripada menjadi dari, kemudian menjadi lalu. Yang kedua yaitu ringkas. Ringkas dalam bahasa jurnalistik akan lebih mudah dimengerti. Menurut Alhester, kian panjang kalimat, kian kurang ia mengerti. Contohnya, Persib Bandung yang dijuluki Maung Bandung melakukan latihan di Subang untuk persiapan Liga Indonesia tahun depan. Lebih baik Persib Bandung berlatih di Subang. Tim berjuluk Maung Bandung itu bersiap menghadapi Liga Indonesia tahun depan. Selanjutnya ada padat dan jelas. Dalam bahasa jurnalistik menggunakan kata terapi, tidak menggunakan penafsiran ganda atau ambigu, dan tidak menggunakan bahasa kiasan agar mudah dipahami. Menulis dengan teratur dan lengkap. Penulisan dengan teratur dari pokok atau subjek, sebutan predikat, tujuan objek, dan keterangan SPOK. Yang selanjutnya ada satu gagasan, satu kalimat. Semaksimal mungkin menghindari penulisan anak kalimat yang mengandung banyak kata atau kalimat. Ketiga ada penggunaan bahasa jurnalistik. Dalam menulis berita, wartawan mengacu pada formula 5W plus 1H, meliputi siapa, wo, melakukan apa, what, kapan, when, di mana, where, kenapa, why, dan bagaimana, how. Dengan menggunakan bahasa jurnalistik, sebuah peristiwa, misalnya aksi demonstrasi, dapat disusun naskah sebagai berikut. Ratusan mahasiswa Bandung berunjuk rasa Selasa 11/7/2015 di depan Gedung Sate, Jalan Diponorogo, Kota Bandung untuk menuntut pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak BBM. Aksi dilakukan setelah muncul kabar pemerintah akan menaikkan harga BBM.
bulan depan aksi berlangsung damai. Dalam contoh di atas, dalam penulisan unsur waktu, bahasa jurnalistik cukup menuliskan Selasa 11/7/2015, bukan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2015. Unsur tempat cukup dituliskan di depan Gedung Sate, Jalan Diponorogo, Kota Bandung, tanpa menuliskan bertempat di depan Gedung Sate. Bahasa jurnalistik menghindari penggunaan kata kalimat panjang, seperti kemudian menjadi lalu, kurang lebih menjadi sekitar. Yang keempat ada penyimpangan atau kesalahan bahasa jurnalistik. Dalam jurnalistik, penggunaan bahasa Indonesia sering terjadi kesalahan, yang dimana sangat minimnya penguasaan kosakata, terbatasnya pengetahuan kebahasaan, terbatasnya waktu saat menulis berita, tidak ada tim redaktur baik di media elektronik, cetak atau online. Ada beberapa penyimpangan atau kesalahan bahasa jurnalistik terhadap kaidah bahasa Indonesia sebagai berikut. Morfologi penyimpangan. Morfologi penyimpangan atau penyimpangan morfologi sering terjadi pada judul berita, surat kabar, di mana memakai kata aktif dengan memakai kata kerja baku dengan menghilangkan kata afiks. Afiks sebuah kata kerja yang berupa awalan yang dihilangkan. Yang kedua yaitu kesalahan sintaksis. Kesalahan sintaksis merupakan sebuah kesalahan penggunaan tata bahasa atau struktur kalimat yang kurang tepat, sering diartikan dengan pengertian. Dalam hal ini karena logika yang kurang bagus dapat dilihat dengan contoh, kerajinan gerabah Privet banyak diekspor hasilnya ke Eropa. Seharusnya judul tersebut diubah menjadi hasil kerajinan gerabah Privet banyak diekspor ke Eropa. Yang ketiga ada kesalahan kosakata. Kesalahan kosakata merupakan kesalahan yang sering dikaitkan dengan alasan kesopanan atau sangat meminimalkan dampak buruk pemberitaan. Yang terakhir ada kesalahan pemenggalan. Kesalahan pemenggalan sering terjadi ketika ganti garis dengan kolom di situ hanya terlihat asa penggal saja. Pemenggalan bahasa Indonesia sering terjadi kesalahan karena menggunakan program komputer berbahasa Inggris. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, perlu adanya penyuntingan atau editing, baik dengan ejaan dan pemakaian bahasa jurnalis, agar penulis mampu memilih kosakata dengan tepat. Penulis belajar atau berlatih menggunakan teknik sinonim atau antonim. Lalu dengan penyuntingan bahasa jurnalistik ada beberapa prinsip. Yang satu, balancing merupakan teknik mengolah untuk memeriksa lengkap atau tidaknya data. Yang kedua yaitu ada visi, merupakan tulisan seorang penulis yang mereferensi untuk data-data yang aktual. Yang ketiga ada logika, merupakan cerita yang mereferensi pada kecocokan. Yang keempat ada data akurasi. Dan yang terakhir kelengkapan data minimal 5W plus 1H. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Jadi, dapat kami simpulkan yaitu bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang digunakan oleh para jurnalis atau wartawan dalam menyusun dan menyajikan serta mempublikasikan berita baik di media cetak maupun media daring. Mengacu pada formula 5W plus 1H, meliputi siapa, melakukan apa, what, kapan, when, di mana, where, kenapa, why, dan bagaimana, how. Bahasa jurnalistik dapat digunakan pada media online dan cetak. Dengan menggunakan bahasa jurnalistik, sebuah peristiwa, misalnya aksi demonstrasi, dapat disusun naskahnya dengan baik dan ringkas. Adapun penyimpangan atau kesalahan bahasa jurnalistik biasanya berkaitan dengan kesalahan morfologi, penyimpangan kesalahan sintaksis, kesalahan kosakata, dan kesalahan pemenggalan. Dengan demikian diperlukan perhatian mendalam mengenai penggunaan bahasa jurnalistik yang baik untuk menghindari kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, semoga videonya bermanfaat.